Tema kita hari ini membangun kekuatan bangsa dalam menghadapi COVID-19. Pagebluk dunia. Saudara-saudara, mari kita telusuri bangsa itu apa menurut ketuhanan yang Maha Esa. Karena kita mempunyai dasar negara. Satu diantaranya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maka berbangsa ini mari kita rujuk dari ajaran Tuhan yang Maha Esa. Yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang selalu saya katakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Bukan qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Tapi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Artinya Rasulullah menyampaikan wahyu yang dinukil dari ilahi, yang diucapkan dengan bahasa beliau, yang diikuti oleh seluruh umatnya dengan syahadatnya, yakni syahadat ilahiyah dan syahadat risalah Muhammadiyah. Nah, itu sebagai wujud daripada ungkapan ilahi yang dikaulkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang konsep negara bangsa. Saudara-saudara, negara bangsa ini oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan suatu pedoman. Dijadikan satu bandul, dijadikan satu jangkar untuk tahu apa itu negara. Maka disampaikan la uqsimu bihadzal balad. Hadzal balad itu di mana saja. Karena ketika itu Kanjeng Nabi mendirikan sebuah tatanan di Madinah Al-Munawwarah, maka hadzal balad yakni Madinah Al-Munawwarah. Maka keluarlah undang-undang Rasulullah tentang negara itu. Al-Madinatu haramun min kadza ila kadza la yuqta syajaruha wa la yuhtas fiha hadas wa man ahdasa fiha hadasan fala'natullah wal malaikatu wan nas ajmain. Itu start pertama Rasulullah menghadapi negara Al-Madinah, Al-Balad, hadzal balad. Kemudian diterangkan lagi, karena Madinah itu tidak ansih negara yang ketika itu ada, tapi negara yang diinginkan oleh Kanjeng Nabi melalui intuisinya mendekati ilahi, dan keluarlah di sana wahyu. Mal balad anta hillum bihadzal balad, yang kamu tinggal di negeri itu, itulah negaramu. Itulah negara kita. Anta hillum bihadzal balad. Kemudian baru cerita siapa penghuninya. Penghuninya Walid wa mawalad, pendiri bangsa yang dinamakan Funding. Awal lanjutkan. Memang manusia yang mendirikan negara ini laki-laki saja. Funding parent, pendiri, orang tua pendiri, walidain, pendiri. Wama walad, dan yang dilahirkan dari para pendiri ini hari ini dan nanti.
Maka bangsa adalah yang lalu, yang hari ini, yang akan datang, yang tinggal di sebuah negara. Maka tatkala kita mengheningkan cipta, jangan hanya kepada almarhum, yang kita tidak tahu alamatnya siapa almarhum itu. Nah, coba kalau mengheningkan cipta, doakanlah semua yang telah mendirikan negara kita, dan semua yang sedang menjalankan tugas-tugasnya, dan semua yang akan datang menggantikan semua yang ada hari ini. Nah, ini kaitan dengan hari proklamasi. Nah, mari kita berdoa dulu. Dalam 1 Muharram ini, kita berdoa untuk Indonesia, negara kita. Mengheningkan cipta, mulai. Alhamdulillah. Saudara-saudara, hari ini kita memahami negara dan bangsa yang sudah jelas undang-undang dasarnya, sudah jelas dasarnya, tapi masih selalu semrawut dalam menghadapi persoalan-persoalan besar. Pun persoalan kecil. Karena memahami bangsa dan negara, ini masih dipahami dengan hizib. Pendekatan hizib. Pendekatan partai. Yang ada, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Semua partai dengan partainya bangga. Bukan dengan negaranya, bukan dengan bangsanya, tapi dengan partainya. Kapanpun kalau itu dilaksanakan, persatuan yang diinginkan dasar negara nonsen. Nol besar, kanan kiri nol, depan belakang nol. Ini bangsa dan negara. Negara kita tinggal di dalamnya. Bangsa adalah yang lalu, yang hari ini, dan yang akan datang. Kemudian yang sudah lalu sudah. Jangan pernah dicaci, jangan pernah dihujat. Lanjutkan perjuangannya yang patut, dan jangan dilanjutkan yang menurut generasinya tidak perlu dilanjutkan. Kemudian camkan dasar negaranya. Dasar negara kita ini harus dicamkan, dipahami sedalam-dalamnya. Saudara-saudara, mewujudkan satu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hari ini saja, dalam membahasakan mewujudkan satu keadilan sosial, orang lebih cenderung berbicara ekonomi syariah. Tidak pernah berbicara ekonomi kerakyatan Indonesia, ekonomi syariah yang rujukannya pada ribuan tahun yang lalu. Hari ini dan besok dan yang akan datang itu ada di tangan kita dan tangan generasi yang akan datang. Mengapa ekonomi syariah? Ekonomi kerakyatan. Ekonomi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang mesti dibangun. Inilah kekuatan bangsa. Inilah yang akan bisa menghadapi COVID. Bukan menghamburkan uang. Gara-gara COVID uang dihamburkan. Saudara-saudara, tidak sederhana memang menghadapi COVID ini. Tapi harus ada keberanian. Dan harus bisa mengambil satu langkah yang strategis dan tepat. Saudara ingat, 1 Maret diumumkan ada COVID. 1 Maret itu saya sudah mendatangkan dokter dari Bandung. Kerjasama dengan Rumah Sakit Boromius. Orang bertanya, mengapa Boromius? Saya menjawab,
Kesehatan tidak kenal agama. Datang. Untuk apa? Untuk vaksin flu. Sangat sederhana. Vaksin flu. Karena dengan flu itu badan kita, ketahanan kita, kalau terserang flu turun. Tatkala turun itulah Master Corona datang. Mondok dia di paru-paru kita. Selesai. Kita dikritik oleh banyak orang. Ini bukan penyakit yang dihadapi dengan vaksin flu. Oke, memang bukan. Tapi kita mempersiapkan seluruh kader bangsa yang di atas 5.000 jumlahnya ini. Jangan satu pun yang terkena flu. Yang dari flu itu jembatan emas bagi corona untuk masuk. Ternyata, saudara-saudara, alhamdulillah, saya siang malam keliling, ingin mendengarkan batuk. Dilalah kersane ngalah, lah kok gak ada yang batuk, kecuali yang sedang batuk. Nah, itu belakang udah batuk tadi. Tapi batuknya batuk mengiyakan yang baik. Sudah, jalan. Saya selalu meresearch apa setelah itu supaya asupan yang masuk ke dalam fisik yang penghuni ma'had ini bisa tahan menghadapi segala macam. Terus kan sekarang gampang bertanya pada malaikat, gampang hari ini, tidak perlu jadi nabi lagi. Selesai nabi, tapi malaikat tetap menurunkan wahyu. Ya, paling tidak Google lah. Kita setiap bertanya dijawab. Mendapatkan jawaban bahwa makanan yang paling sehat untuk mempertahankan kesehatan kita menghadapi COVID ini adalah gandum utuh. Pak Fuad ini memprovokator Syekh supaya nanam gandum. Ditantang oleh Pak Fuad itu. Masa iya Pak Fuad yang bukan sarjana pertanian berbicara gandum? Tertantang. Saya meneliti. Lah, kok ya hasil? Apa ukuran hasil? Saudara-saudara, satu ikat bangkang yang sudah kering, batang gandum yang sudah kering, dalam penelitian pertama itu diambil 14 kilogram. Artinya batang dan buahnya diambil kering, dijemur, dirontok, jadi beras 4,426,5 gram. Artinya luar biasa tinggi. Dengan ukuran padi jauh tinggi gandum. Dan lebih sederhana gandum itu, dan lebih gampang menanganinya. Kalau kita nanam padi krek, jemur, masih jemur lagi, giling lagi, sosok lagi. Gandum tidak. Jemur, diuyak-uyak saja jadi beras. Uyak-uyak itu dulu ada nyanyian di sana. Uyak-uyak beranti nih mbok sarmati, kecuik kentang, mbok kedondong, mbok keluncing. Nah, apa itu? Digosok ya jadi bening. Itu nyanyian zaman tahun 50-an itu. Jalan. Jadilah kita mengkonver daripada beras kepada gandum. Memang awalnya belum punya karena baru menghasilkan sedikit. Nah, sekarang sudah berani menanam berhektar-hektar. Mengapa? Setelah diteliti, ternyata gandum itu tidak akan berhasil kalau ditanam di musim padi. Gandum itu laksana ayam. Tidak suka main di air. Nah, bebek sukanya main di air. Bebek itu laksana padi, mainnya di air. Gandum itu laksana ayam, mainnya di darat. Sedangkan satu musim itu, kalau dibagi kuartalan, ada 3.
Katakan kita mulai menanam padi Desember. Kalau masih bagus hujannya Desember sampai 4 bulan. Desember, Januari, Februari, Maret. April kita nanam padi lagi umpamanya. Karena memang sudah padi minded. Mei, Juni, Juli, Agustus. 8 bulan hanya menghasilkan 2 kali tanam. Masih 4 bulan lagi masuk ke Desember. Disinilah kita nanam. Di Juli atau di Agustus. Tidak ada hujan. Kalaulah ada hujan tidak banyak. Itu maunya gandum. Asal kita punya air. Airnya pun tidak perlu digenangkan. Disemprot dari atas. Dan gandum terus melambai-lambai. Kita makan gandum. Dan tidak gandum saja, saudara-saudara, yang kita makan itu. Ada dicampur macam-macam. Saudara kalau suka ingin klemis, wajah klemis, minumlah minyak wijen. Nah, sekarang kita sudah produksi wijen sendiri. Kita bikin minyak sendiri. Campuran gandum utuh itu wijen biji dan wijen minyak. Kalau ingin wangi lebih dari itu, masukkanlah VCO. Kita campur sedikit VCO. Kalau ingin lagi yang lebih strong, masukkanlah itu yang namanya biji habbatus sauda.